Selamat bertemu kembali di video kalkulus matematika 1A. Kali ini saya akan melihat turunan fungsi ya, sebagai penghampiran linier. Nah, saya ingin memperlihatkan bahwa dengan kekontinuan fx sama dengan akar x kontinu di x sama dengan 4, ini kita ingin memperlihatkan bagaimana informasi mengenai kontinu itu digunakan untuk menghampiri nilai-nilai dari akar x. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ambil epsilon sama dengan setengah, jadi di sini ini setengah, ya, di situ, maka kita lihat bahwa dengan menarik garis ini kita akan memperoleh batas di sini 5,2 ini. Dan di sini 2,8 ini. Ya. Jadi kalau x-nya berada di sini, nilai akar x itu akan jatuh di daerah selebar ini. Jadi artinya kalau saya punya nilai di sini, maka sebetulnya nilainya di sini, tetapi kita hampiri dengan akar 4 ini, jadi 2. Nah, kalau akar x itu dihampiri dengan 2, maka dia akan punya kesalahan yang lebih kecil dari setengah. Ya. Kalau x yang lain lagi di sini, masuknya di sini sebetulnya nilainya. Tapi kalau kita hampiri dengan akar 4, maka sekali lagi kesalahannya itu lebih kecil dari setengah. Jadi seperti itu. Jadi seperti tadi kita katakan bahwa inginnya nilai x yang berbeda harus ditaksir dengan nilai yang berbeda juga. Tidak hanya ditaksir hanya dengan satu nilai, yaitu akar 4 itu. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan fungsi ini, x kuadrat min 4, tetapi kita perhatikan di 2 ini saja. Ya. Jadi, nah, kita perhatikan bahwa kalau kita hanya melihat di daerah kotak ini saja, ya, maka garis hijau itu akan terlihat sebagai garis lurus. Ya. Demikian pula kalau kita buat lebih kecil lagi, akan tampak betul-betul sebagai garis lurus. Ya. Ini seperti halnya apa? Garis bujur, garis lintang di permukaan bumi sebetulnya melengkung. Tetapi garis itu di dalam rumah kita, ya, kita anggap bahwa rumah kita tidak cukup luas, begitu ya, itu akan tampak bahwa garis bujur dan lintang itu sebagai suatu garis lurus. Nah, tapi garis yang mana yang akan dipilih ini? Nah, kita coba kita pilih satu garis yang ya tentu di sini di 2 ini kita sudah pilih, kita perlu satu titik lagi F ini sehingga kita akan melihat garis mana yang akan kita cari ya. Jadi ini sudah saya ada satu garis yang bagus yang sudah diketemukan karena saya sudah lebih dahulu belajar kalkulus ya. Nah, coba kita perhatikan pada saat x sama dengan pada saat f-nya di x sama dengan 2, perhatikan ya. Perhatikan apa yang terjadi, ya, ups, garisnya hilang. Ya, garisnya hilang. Sekali lagi, kalau f-nya tadi xf-nya ya, jadi apa? Sumbu nilai dari koordinat pertama dari f itu tidak sama dengan 2, garis itu ada. Tetapi pada saat persis sama dengan 2, garis itu justru hilang. Nah, oleh karena itu pengamatan mata tidak cukup ya. Kita akan mencarinya dengan lebih dengan menggunakan matematik ya, yaitu secara analitik.
Kita lanjut. Jadi secara umum, misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx, kita akan mencari fungsi linear di sekitar c, ya, dalam kasus sebelumnya c itu 2. Jadi secara umum kita anggap saja c, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti y sama dengan fx di sekitar 2. Ya. Jadi mungkin selalu ada faktor toleransi, ya, tidak bisa terlalu jauh. Ya, kita akan melihatnya di sekitar 2 tadi itu. Mungkin ini kalimatnya harus diteruskan, ya. Nah, sebagai usaha pertama, ambillah fungsi dengan bentuk yang seperti ini, ya. Mengapa? Ya, kalau x-nya sama dengan c, ya garisnya tentu sama dengan fc, ya. Jadi artinya di x sama dengan c itu mereka sudah sama, ya, sebagai penggantinya, ya, sebagai pengganti fungsi pengganti y fx yang mungkin rumusnya sangat rumit. Nah, kita akan menggunakan bahwa garis, ini perhatikan garis dengan fx, kalau hanya menuju 0, kalau x-nya menuju c ini, ya, maaf, ini dibuat sendiri, jadi salah, x menuju c, ini menuju 0. Tetapi dengan cara seperti ini, gagal mencari nilai m, ya, karena kalau x-nya menuju c, maka ini sudah hilang, ya. Fx-nya menuju fc, tentu kan dia continue, ya. Jadi gagal mencari m-nya. Kita akan mencari dengan cara lain, ya. Nah, melalui pendekatan yang lebih baik, yaitu limit x menuju c dari fx sc min m itu dibagi x min c harus 0, ya. Apa artinya ini? Ini menuju 0, agar limitnya ada ini tentulah harus menuju 0 juga, ya. Tetapi lebih dari itu, ini di atas dibagi bawah sama dengan 0, artinya yang bawah itu lebih besar dari yang atas, atau yang atas itu lebih kecil dari yang bawah, artinya nilai fx dengan garis itu lebih kecil dari x min c secara umum. Jadi sangat beruntung sekali. Nah, kalau kita lihat, kita bagi begitu menjadi m, karena ini konstanta bisa saya keluarkan, maka kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini, ya. Jadi perhatikan, ini adalah nanti kita akan melihatnya sebagai gradien garis singgung, ya. Asalkan limit tersebut ada, limitnya harus ada, ya. Oke. Ya, jadi perlu diingat pembagiannya. Fx min fc dibagi x min c itu adalah garis yang kuning itu, ya. Yang kemudian kita cari limitnya, kurang lebih nanti akan memperoleh garis merah itu, ya. Jadi pada saat titik xf-nya, jadi apa, koordinat pertama dari f itu berada di 2, garis bujur itu hilang, ya. Nah, diganti dengan limit itu. Jadi gradien garis singgung tali busur itu adalah yang kuning, ya, yang kuning tadi itu. Oke. Nah, m-nya itu gradien garis yang dicari asal limit tersebut ada, dan itu yang nanti akan kita sebut sebagai gradien dari garis singgung di titik ini, yaitu garis merah itu. Ya. Nah, sekarang lihat perbedaan antara mereka, antara garis merah, garis tali busur, dengan garis hijau. Ya, mereka akan berimpit di sekitar 2, tetapi makin jauh dari 2, tentu dia akan berbeda.
Nah, apa interpretasi fisis dari proses di atas ya? Jadi sebagai gantinya sekarang fx itu bukan abstrak tetapi menyatakan posisi benda pada saat t. Ya. Jadi mobil begitu. Nah, ft min sc itu adalah perbedaan posisi ya, atau dalam keadaan yang pendek bisa kita anggap sebagai jarak ya. Jadi bisa jadi bukan jarak ya, karena kalau dia naik turun begitu. Tapi di sini kita anggap saja dia belum terjadi ada yang berbalik ya. Jadi dari waktu C sampai T ya. Nah, kemudian hasil bagi ini disebut kecepatan rata-rata ya, karena ini adalah kurang lebih jarak yang ditempuh dan ini adalah waktunya. Nah, kemudian kalau T menuju C itu yang disebut kecepatan sesaat saat T-nya sama dengan C. Ya. Nah, kalau geometriknya, misalkan sebagai contoh perhitungan, kalau Y sama dengan X kuadrat, tentukan persamaan garis singgung di X sama dengan 2. Ya, tadi kita mencari nilai ini dulu, bentuk ini. Ya. Kita hitung, gitu. Ya. Hasilnya adalah 4. Jadi kalau begitu, garis singgungnya adalah bentuknya seperti tadi ini, dan itu adalah bisa dicari. Nah, penulisan lainnya, jadi kalau kita baca adalah limit X menuju C, X-nya ini menuju ke C, ya, X-nya juga menuju C, jadi umumnya akan diperoleh bentuk 0 per 0. Nah, selain itu adalah tulisan seperti ini ya, hanya menuju 0. Jadi kalau hanya menuju 0 kan ini menuju C. Ya, sama saja. Oke. Penulisan lain lagi juga karena H itu disebut delta X ya, perubahan dari biasanya kan kita menggunakan variabelnya X gitu. Tentu saja nanti kalau di sini T, ya bisa saja delta T ya. Nah, kalau pangkat 3, saya ingin memperlihatkan cara lain. Tentukan penghampiran linier. Jadi dari namanya saja penghampiran linier ya. Jadi kalau sekarang saya punya di sekitar 2, ya tentu bentuknya begini. Ya, 2 ditambah X. Tapi X-nya sekarang berbeda dengan X di sini ya. Kalau di sini itu di sekitar 2, kalau di sini sekitar 0, ya, di sekitar 0, ya kan, agar dia sesuai yang diminta. Dihitung seperti cara SMA dengan X-nya cukup kecil sekarang. Nah, pendekatan linier ya artinya hapus saja suku-suku derajat tinggi. Akan diperoleh Y sama dengan 8 plus 12X. Nah, 12 ini bisa dihitung dengan menggunakan yang tadi itu. Ya. Nah, untuk itu jangan percaya saya, cobalah ya, hitung sendiri. Ya, kalau kuadrat, kenapa saya harus menulis lagi agar nanti lebih mudah digambar. Kalau pangkat 3 kan volume ya. Nah, seperti tadi, di sekitar 2, saya tulis saja begini. Dalam hal ini, X-nya yang cukup kecil. Ya, X-nya cukup kecil. Pendekatan linier, hapus derajat tinggi. Jadi bentuknya begini. Ya. Nilai, oh ini salah. Ini bukan 12, tapi di sini berapa? 4. Ya. Seperti tadi, jangan percaya saya. Cobalah sendiri. Oke. Nah, mengapa kuadrat? Nah, lebih mudah menggambarnya. Ya, jadi kita lihat bahwa ini 2, terus kemudian terjadi
kesalahan pengukuran sebesar delta X ya, kesalahan pengukurannya katakanlah sama begitu. Ini terlalu besar, tapi mau mendekati di sekitar 2 ya. Nah, pendekatan linear itu yang ini adalah delta X kuadrat, ini yang kita abaikan ya. Jadi kurang lebih pendekatannya begini ya. Jadi seharusnya utuh begitu, tapi dengan pendekatan linear hanya ditaksir perbedaannya hanya ini dan ini, yang ini diabaikan ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa tidak semua fungsi mempunyai garis singgung ya. Sebagai contoh, fx sama dengan harga mutlak x di x sama dengan 0. Anda lihat bahwa kalau kita perhatikan di titik 0, maka bentuknya adalah seperti ini ya. Kalau tadi kan kita mencarinya garis fungsi yang garisnya itu lurus begitu. Nah, ini kan tidak, ini patah ya. Jadi di sini tidak akan punya garis singgung ini ya. Tidak akan punya garis singgung. Ini yang lebih sempit lagi ya dibanding tadi ya. Jadi kalau mau dilihat ya tidak bisa balik karena saya record ya. Jadi ini perhatikan dia lebih sempit dari yang tadi. Nah, bentuk yang lain yang tidak punya garis singgung adalah fungsi yang seperti ini ya. Kalau dilihat di titik 0, dia itu adalah sangat tajam, sangat betul-betul vertikal ya. Jadi garis singgungnya di sini tentu kalau mau disebut tak hingga, tapi kan kita tidak pernah, kalau kita bicara tentang fungsi linear mx plus n ya, ini tidak pernah tak hingga ya. Oleh karena itu ini juga tidak punya turunan nanti ya. Jadi perhatikan betul-betul vertikal begitu. Oke. Ini lebih tampak lagi ya. Bagian akhir dari video ini saya ingin memperlihatkan contoh penggunaan dari garis singgung itu. Jadi misalkan saja kita punya fungsi seperti ini di sekitar C sama dengan 4 ya, dan kita ingin menghitung akar dari 4,1 dengan menggunakan penghampiran garis singgung tadi. Nah, pertama tentu kita harus mencari persamaan garis singgungnya di C sama dengan 4 ya. Jadi persamaan garis singgungnya seperti ini. Nilai FC 4 ini adalah 2. Kemudian tolong ini dicek ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan garis singgung, kita akan menghitung akar 4,1 ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini di sebelah garis singgungnya itu adalah formula yang di atas ini. Kalau X-nya 4,1, maka X dikurangi 4 itu adalah 0,1. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, bandingkan dengan nilai yang lebih baik ya. Nilai eksaknya sendiri tidak tahu, tetapi nilai yang lebih baik yaitu 2,0248, dan ini pasti tidak akan berubah ya dalam perhitungan berikutnya. Yang berubah hanya bagian ini. Jadi saya kira penghampiran yang cukup dekat, bedanya hanya 0,0002 ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau nanti X yang ini berganti ya penghampirannya berbeda ya. Jadi seperti itu. Terakhir, terima kasih. Template dari saya menggunakan template dari SlideGo.